Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sepi guys, ya, sepi. Itulah komentar-komentar dari netizen. Ya, diprediksi katanya begitu kan, ya, satu putaran elektabilitas 02 kalah. Kalahkan ya seluruh capres karena pendukungnya terbanyak di atas muka bumi. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Dari narasi-narasi ini begitu kan ya, dengan adanya tampilan video-video seperti itu begitu kan. Lalu kemudian banyak orang yang bertanya, katanya dihadiri 50 juta ya. Ini kok kampanye kok seperti ini begitu kan. Ini bukan sekali dua kali begitu kan ya, dengan adanya ya apa namanya di tepi pantai seperti itu ya, pada kenyataannya ya agak sepi mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya dengan narasi-narasi inilah yang kemudian banyak orang yang mengatakan kok bisa surveinya itu di urutan pertama. Tapi dengan adanya menampakkan video-video seperti itu kan sepi banget mereka begitu kan ya. Jadi selama ini apakah pendukung-pendukung mereka begitu sengaja tidak hadir ya, atau menjadi apa dan sebagainya begitu kan, sehingga tidak kelihatan mereka begitu. Coba baca ini komentar-komentar dari netizen ya. Bahkan ya ada yang mengatakan ini ya karena lagi rame-rame bahas Videotron ya, apa ini? Minju mau pamer dikit lah beberapa video-video kampanye kreatif ya punya Prabowo Gibran, katanya begitu ya. Jadi kalau kita melihat dengan sebuah ini, apakah benar dengan narasi-narasi itu yang kemudian ya video-video yang bernarasi itu dianggap banyak begitu kan. Padahal itu hanya sedikit-sedikit saja begitu ya. Tapi sayang, seribu sayang, dengan asumsi inilah banyak jutaan katanya begitu kan. Dan bahkan menang satu putaran ini gimana, coba bayangkan ya. Menang satu putaran gimana begitu. Ada kata netizen yang hadir jangan-jangan siluman. Ini kampanye 02 ya, ini di planet sih kok nggak ada pendukungnya katanya begitu. Masya Allah membeludak ya yang datang pilpres satu putaran, dan itu yang mesti dipertanyakan begitu kan. Ya mungkin dengan hal itu mungkin saya yang melihat itu tidak nampak di situ begitu kan. Tapi masyarakat Indonesia kan sudah paham hari ini bagaimana begitu kan ya. Dengan perbedaan dari Anies Baswedan, Pak Ganjar, Prabowo dan sebagainya begitu, melihat dari kualitas ya calon capres cawapres ini begitu. Saya kira justru begitu ya, dengan adanya asumsi orang ya seperti itu begitu kan, dengan apa namanya penampilan-penampilan yang sedikit di situ begitu kan. Justru menurut saya pribadi kelihatannya agak kurang gimana dengan lembaga-lembaga survei. Yang nyurveinya gimana, coba bayangkan begitu kan. Itu saya tidak habis pikir di situ begitu. Pada akhirnya ya hanya joget-joget, santai, dangdutan dan sebagainya begitu kan. Apakah seperti itu cara-cara mereka? Dan begitu logikanya begitu kan. Jadi agak aneh memang begitu kan ya. Bahkan satu sisi ada yang mengatakan begini, ini apa nggak malu ya kampanye yang hadir ini semua manusia cuma 2 orang katanya begitu. Kalau begitu ya dipaksakan terus. Harusnya sebelum berangkat kasih amplop 100 ribuan biar nampak banyak katanya. Jadi orang-orang yang ikhlas, yang benar-benar ikhlas di situ kita tahu begitu kan ya. Apakah mereka pendukung bayaran atau pendukung hanya apa namanya cari nasi kota, atau pendukung hanya ikhlas dan sebagainya, kita lihat situ begitu kan. Jadi selama ini saya kira dengan sebuah seperti itu begitu kan ya, saya menunjukkan kekacauan yang sangat luar biasa ya. Panggungnya sampai tak terlihat karena banyak orang masa pendukung yang hadir, tapi lihatnya dari sedotan katanya. Kampanye sepi pengen satu putaran ya, ini yang paling mengesankan begitu kan ya. Kampanye sepi kok bisa satu putaran, ini gimana logikanya begitu kan. Sudah beberapa kali acara-acara Prabowo itu sepi begitu kan ya. Bahkan ya Prabowo sendiri kalau nggak salah di Lampung begitu melemparkan kaos di tengah jalan begitu kan. Tidak ada orang yang mengambil, bahkan yang mengambil ya ajudannya di situ begitu. Saya kira
ada sesuatu yang apa namanya harus berpikir begitu kan sebagai pendukung-pendukung mereka begitu kan, harus berpikir dua kali begitu kan. Jangan terjebak pada pola-pola seperti itu begitu ya. Menang ya gimana rasanya begitu kan. Dampaknya apa begitu kan. Kalau masih mengeluh soal BBM naik, harga-harga pohon naik, ya ngapain kita harus memilih Prabowo, kan begitu logikanya begitu kan ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Bahkan ya tenang ya, nggak perlu ya supporter-supporter, yang penting wasit logistik aman katanya. Ini mah di dalam tanah ya, 3 menit lagi OTW panggung katanya. Jadi itulah ya, sudah kelihatan memang kualitas bagaimana ya masyarakat di situ, apakah benar ikhlas atau tidak. Apakah ini benar-benar dibayar atau tidak begitu kan. Itu kan sudah kelihatan seperti itu begitu kan. Ini kan tidak tanggung-tanggung begitu kan ya. Acara-acara seperti ini sewanya mungkin lebih dari 20 juta begitu kan ya. Bahkan sewa panggungnya saja sudah puluhan juta di situ begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi begitu kan ya, kita harus berpikir ulang secara rasionalitas untuk mencari pemimpin di situ begitu. Bukan soal ini harus itu dan sebagainya begitu kan. Saat ini masyarakat diharapkan perubahan ke depan menjadi lebih baik, bukan joget-joget ya. Aminin aja dulu. Yang terpenting goyang lalu dapat pemasukan. Ya wes ngono begitu kan ya. Ini komentar-komentar dari netizen. Jadi artinya apa? Artinya bukan itu yang diharapkan begitu kan. Tapi yang diharapkan adalah bagaimana cara kita ya sebagai rakyat Indonesia memilih pemimpin yang baik di situ. Memilih pemimpin yang kemudian bisa yang mengantarkan bangsa kita kepada ya negara emas di situ begitu kan. Kalau seperti itu cara-cara mereka, saya kira ada sesuatu yang kemudian masyarakat bisa memahami begitu kan. Apalagi lembaga-lembaga survei yang tidak kredibel begitu kan, yang hanya mengandalkan itu aja kan gimana begitu kan. Itu kan sangat-sangat disayangkan sekali begitu kan. Bahkan terus terang saya pendukung Amin, tapi melihat perilaku dan perlakuan Gibran terhadap Profesor Mahfud yang melecehkan dan songong, melihatnya ya sungguh sangat menjijikkan dan memuakkan katanya. Mari ya bergandengan tangan ya, asal bukan Prabowo Gibran, untuk selamatkan moral dan etika bangsa. Ini komentar-komentar apa namanya Anies Baswedan, komentar-komentar dari apa namanya dari masyarakat Indonesia begitu. Jadi artinya kalau saya pribadi ya berpikir ulang begitu kan ya untuk memilih Prabowo di situ begitu. Kenapa? Ya. Kenapa kok seperti itu? Ya, dengan adanya situasi seperti itu begitu kan ya apa namanya? Survei-survei katanya menang 1 putaran, tapi pada kenyataannya di narasi-narasi video seperti itu kan sepi begitu kan. Oke, ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.